Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar sahabat-sahabat Al-Quran? Jumpa kembali dalam program ngaji Mushaf Madinah. Hari ini hari Rabu 18 November 2020, masih bersama saya Irfan Susilo. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang cara membaca tanda tasydid yang ditemukan pada awal basmalah. Ya. Ada beberapa kalimat basmalah dalam Mushaf Madinah yang awalnya itu ditandai huruf awalnya, huruf ba itu ditandai dengan tanda tasydid. Bagaimana contohnya? Di ayat berapa kita temukan tanda tasydid di awal basmalah? Insya Allah akan kita bahas bersama setelah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan membaca beberapa syair, beberapa matan tajwid, beberapa bait dari matan tajwid yang disusun dalam bentuk syair karya Imam Al-Ghazali. Saya akan membacakan bab tajwid. Silakan sahabat Al-Quran bisa memperhatikan di layar. Akan saya tampilkan matan tajwid, babut tajwid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, sudah saya bacakan beberapa bait matan ilmu tajwid karya Imam Al-Ghazali. Bab yang saya baca adalah babut tajwid, berkaitan dengan mengiramakan. Ya, ada pertanyaan yang masuk kepada saya, itu pembacaan matan yang biasa saya bacakan di awal pembelajaran ngaji Mushaf Madinah di hari Rabu ini menggunakan irama apa? Nah,
irama yang tadi saya praktekkan ya, dalam pembacaan matan tajwid yang tadi, saya mengambil irama metode Maqdis ya, iramanya irama bayati dengan pola yang sudah disusun dalam metode Maqdis yang disebut dengan pola nada mina. Untuk irama bayati sendiri itu adalah irama yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi irama bayati bukan miliknya lembaga Maqdis, ini adalah milik kaum muslimin. Namun yang jadi ciri khas dari lembaga Maqdis yaitu membuat pola bagaimana kita bisa mempelajari rumus-rumus yang akan memudahkan kita dalam mempraktekkan irama bayati ini. Irama bayati yang tadi saya praktekkan itu menggunakan irama yang dalam metode Maqdis disebut irama nada mina. Apa itu nada mina? Nada mina nada mina itu singkatan dari na-nya naik, da-nya datar, mi-nya miring, lalu naik lagi. Nada mina naik, datar, miring, lalu naik. Inilah irama bayati menggunakan rumus nada mina yang dikembangkan, yang disusun oleh lembaga Maqdis. Naik, datar, miring, lalu naik kembali, ini dipraktekkan di ujungnya. Saya coba membacakan rumusnya. Kalau rumus ini sudah dikuasai, kita bisa menempelkan pada matan tajwid, bisa juga kita tempelkan pada ayat Al-Quran, ngambil di surat-surat pendek terlebih dahulu. Saya bacakan rumusnya. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Saya bacakan ulang rumusnya. Perhatikan dan silakan diikuti. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Bayati pertama naik, bayati kedua datar, bayati keenam miring, lalu naik. Demikian kurang lebih rumus yang dikembangkan oleh lembaga Maqdis dalam mempelajari irama bayati. Rumus ini kami sebut dengan rumus nada mina. Na-nya naik, da-nya datar,
mi-nya miring, na-nya lalu naik kembali. Ini diterapkan di setiap ujungnya. Kalau rumus ini sudah kita kuasai, kita bisa menerapkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa diterapkan di matan tajwid. Contohnya tadi saya membaca matan tentang tajwid. Nah, penerapan nada minanya berarti matan yang kanan itu ujungnya naik. Contoh, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, naik. Kemudian yang kirinya berarti datar. Man lam yujawwidil qur'ana asimu, datar. Li'annahu bihil ilahu anzala, miring. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, kurang lebih demikian penerapan rumus tadi nada mina. Yang pertama naik, yang kanan naik, yang kiri datar, yang kanan baris kedua miring, yang kiri baris kedua naik kembali. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, naik. Man lam yujawwidil qur'ana asimu, datar. Li'annahu bihil ilahu anzala, miring. Wa hakadha minhu ilaina wasala, lalu naik. Baru dua baris berikutnya kita terapkan seperti pola yang barusan sudah kita pelajari. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati, datar. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, miring. Min sifatin laha wa mustahaqqaha, lalu naik. Dua baris berikutnya, dua bait berikutnya sama, naik, datar, miring, lalu naik. Nada mina. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi, mukammalan min ghairi ma takallufi, bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifakkihi. Nah, kurang lebih seperti itu menerapkan rumus bayati nada mina pada matan tajwid. Kalau sahabat Al-Quran merasa cocok dengan irama ini, dengan rumus ini bisa diterapkan di surat-surat pendek, contohnya di juz 30. Contohnya kita terapkan pada surat Sabihis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, naik. A'la, naik. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Kurang lebih seperti itu kalau diterapkan pada surat-surat ini. Baik, demikian pembacaan matan
Babu Tajwid menggunakan irama bayati nada mina metode maktis, sudah mengawali perjumpaan kita dalam program mengaji Mushaf Madinah pada malam hari ini. Sekarang kita masuk ke materi inti. Kembali kita pelajari Mushaf Madinah. Kita pelajari tanda-tanda bacanya. Dengan mempelajari tanda-tanda bacanya diharapkan lidah kita tidak salah baca dan tidak asal baca ketika membaca Al-Quran menggunakan media Mushaf Madinah. Ya, pada malam ini tadi sudah saya sebutkan, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca kalimat bismillah, kalimat basmalah yang di awalnya, di awal hurufnya, di huruf ba itu ternyata ditemukan tanda tasydid. Dari 114 surat Al-Quran itu semua surat diawali oleh kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat yang ke-9, yaitu surat At-Taubah. Ayat tersebut satu-satunya surat yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selain surat ke-9, dari mulai Al-Fatihah terus sampai Anas, itu semuanya dalam Mushaf Madinah diawali oleh kalimat basmalah. Kemudian dari kalimat basmalah yang mengawali surat-surat dalam Al-Quran itu ditemukan 2 kali kalimat bismillah yang pada huruf ba di awalnya, pada kata bismi ternyata ditandai dengan tasydid. Ya. Bismillah yang huruf ba-nya bertanda tasydid dalam Mushaf Madinah hanya ditemukan 2 kali saja. Sedangkan bagi sahabat Al-Quran yang menggunakan Mushaf Indonesia, maka dalam Mushaf Indonesia tidak ada satupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang pada huruf ba-nya dimunculkan tanda tasydid. Di sini letak perbedaannya antara Mushaf Indonesia dan Mushaf Madinah. Apabila mushaf yang kita buka Mushaf Madinah, maka ditemukan 2 kali kalimat bismillah yang huruf ba-nya ada tanda tasydid. Sedangkan kalau kita membuka Mushaf Standar Indonesia, tidak ada satupun kalimat bismillah yang huruf ba-nya itu diberi tanda tasydid. Tanda tasydid yang ada pada kata bismillah itu hanya ditemukan ketika kita membaca menggunakan media Mushaf Madinah, dan hanya ditemukan 2 kali saja. Yang pertama, tanda tasydid pada huruf ba pada kata bismillah ditemukan pada surat Wattini Wazzaitun. Nah, ini contohnya. Ada tanda tasydid. Yang pertama di surat Wattini. Yang kedua, tanda tasydid pada awal basmalah itu ditemukan di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini bismillah yang kedua yang pada huruf ba-nya, pada huruf ba bismi itu dimunculkan tanda tasydid. Berikutnya, setelah barusan sudah saya jelaskan
ada dua bismillah se-Quran. Berikutnya kita akan bahas fungsinya. Kenapa bismillah pada surat Al-Qadar dan surat Wattini itu dicantumkan tanda tasydid. Apa maksudnya tanda tasydid pada bismillah di surat ini? Di dua surat ini. Tanda tasydid pada bismillah di dua surat ini, di surat Wattini dan surat Al-Qadar, itu adalah tanda untuk menunjukkan terjadinya bacaan idgham. Bacaan idgham itu berarti membaca dua huruf digabungkan menjadi satu. Hurufnya dua digabung menyatu menjadi satu huruf yang bertasydid, ya. Dua huruf digabungkan menjadi satu sehingga yang nampak pada bunyi adalah bunyi satu huruf yang bertasydid. Contoh bacaan idgham itu yang mudah adalah seperti kita dengar pada pembacaan surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam min rabbihim. Min rabbihim. Ada dua huruf. Huruf yang pertama adalah nun, min. Yang kedua huruf ro, rabbihim. Dua huruf ini digabungkan menjadi satu sehingga yang nampak adalah huruf yang kedua. Huruf yang kedua nampak dengan bunyi tasydid. Jadilah bunyi yang dihasilkan ditulisnya min rabbihim dibaca mir rabbihim. Menggabungkan dua huruf menjadi satu dalam ilmu tajwid disebut bacaan idgham. Menggabungkan dua huruf jadi satu huruf. Nah, begitu juga tanda tasydid pada bismillah seperti di sini di surat Wattini, ini adalah tanda terjadinya bacaan idgham. Ada dua huruf yang harus digabungkan menjadi satu. Mana dua huruf tersebut? Nah, bacaan idgham pada kalimat bismillah itu terjadi apabila membacanya disambung, diwasolkan dengan ayat sebelumnya. Kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ini adalah huruf ba. Wa ila rabbika farghab. Nah, apabila kita menyambung ayat wa ila rabbika farghab dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terjadilah bacaan idgham. Ada dua huruf yang harus digabungkan bunyinya, disatukan bunyinya, yaitu di sini terjadi pertemuan antara ba dengan huruf ba. Huruf ba yang pertama adalah pada kata farghab, sedangkan ba yang kedua ada pada kata bismi. Ya, jadi di sini terjadi pertemuan antara ba mati, antara ba sukun bertemu dengan ba hidup. Dalam teori tajwid dijelaskan apabila terjadi pertemuan antara ba mati, ba sukun dengan ba hidup, maka cara membacanya harus digabungkan menjadi satu dan yang nampak adalah huruf ba yang kedua dengan bunyi tasydid. Itulah maksud tanda tasydid pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa muncul tanda tasydid? Ini adalah tanda pengingat, tanda baca bahwa terjadi bacaan idgham. Yang mana bacaan idgham ini terjadi apabila
kita menyambungkan dalam satu nafas sekaligus antara ayat sebelum bismillah dengan bismillah. Ayat sebelum bismillah, kalau kita di sini memperhatikan surat Watini, ayat sebelum bismillah yaitu ayat 8 dari surat Alam Nashrah. Wa ila rabbika farghab. Ketika disambung, maka terjadilah pertemuan antara ba mati, ba yang pertama farghab dan ba yang kedua pada bismillah. Maka berlakulah hukum ilgham. Itulah maksud penempatan penyimpanan tanda tasydid pada kalimat bismillah di surat Watini ini sebagai tanda terjadinya bacaan ilgham. Ilghamnya sempurna, makanya dimunculkan tanda tasydid. Ciri kesempurnaan ilgham itu ada tasydidnya. Idgham yang sempurna maka dalam ilmu tajwid disebut dengan idgham kamil, sempurna. Begitu juga tanda tasydid pada bismillah di surat Al-Qadar. Kita buka Al-Qadarnya di sini. Tanda tasydid pada awal kata bismi di surat Al-Qadar sama seperti tanda tasydid pada surat Watini, yaitu dicantumkan pada kata bismi ini sebagai penanda, isyarat, simbol bahwa di sini terjadi bacaan idgham. Ada dua huruf yang harus digabungkan. Huruf mana yang harus digabungkan? Adalah huruf sebelumnya. Sebelum ayat bismillah, sebelum bismillah, maka kita dapatkan ayat 19 dari surat Iqra. Ya, dari surat Al-Alaq. Ini surat Al-Alaq, ayat terakhirnya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini baknya yang pertama, ini bak yang pertama di surat Al-Alaq ayat 19, dan ini bak yang kedua yaitu pada bismillah. Dengan demikian tanda tasydid pada bismillah di surat Watini dan tanda tasydid pada awal bismillah di surat Al-Qadar sama, yaitu sebagai tanda terjadinya bacaan idgham. Idghamnya idgham yang kamil, sempurna. Kapan kita praktekkan bacaan idgham ini? Apabila kita menyambungkan dalam satu nafas antara ayat sebelum bismillah dengan bismillah. Berarti kalau saya praktekkan di sini kurang lebih bacanya seperti ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu dan seterusnya. Ya, jadi kalau mau disambung ayat terakhir sebelum bismillah disambung dengan bismillah, maka berlakulah hukum bacaan idgham. Dan prakteknya kata ahli tajwid, kalau mau disambung harus sampai ayat 1 disambung dengan ayat 1 di depannya. Tidak boleh dalam ilmu tajwid kalau kita menyambungkan ayat sebelum bismillah disambung dengan bismillah lalu berhenti. Contoh, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim. Nah, hindari bacaan seperti itu. Kalau mau disambung harus disambung terus ke ayat 1. Bagi yang merasa napasnya pendek, tidak usah memaksakan diri, cukup berhenti di setiap ayat. Berarti kalau kita tidak bermaksud menyambungkan akhir ayat atau
ayat sebelum bismillah dengan bismillah, maka tanda tasdidnya itu dianggap tidak ada, ya. Abaikan saja tanda tasdidnya, karena tanda tasdid pada awal bismillah ini hanya dipakai, dipraktekkan ketika disambung dengan ayat sebelumnya. Apabila kita tidak bermaksud menyambungkan akhir ayat atau ayat sebelum bismillah dengan bismillah, maka tanda tasdidnya itu tidak perlu dipakai, tidak perlu dipraktekkan, dianggap tidak ada saja. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Begitu kalau disambung. Praktek ayat Wattini tadi, surat Wattini juga sama. Tanda tasdidnya dipakai apabila disambung dengan ayat sebelumnya, dan harus disambung dengan ayat 1. Contohnya, wa ila rabbika farghab bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Demikian kurang lebih cara praktek membaca idgham ketika ayat sebelum bismillah disambung dengan bismillah dan harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Sahabat-sahabat Al-Quran, demikian dua contoh kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam mushaf Madinah itu yang di atas huruf ba-nya dicantumkan tanda tasdid. Ya, sekurang hanya 2 kali saja di surat At-Tin dan surat Al-Qadar. Tanda ini, tanda tasdid pada kata bismi di 2 surat ini adalah sebagai tanda terjadinya bacaan idgham. Kenapa terjadi bacaan idgham? Itu karena terjadi pertemuan antara huruf ba mati dengan huruf ba hidup. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, ya di surat-surat yang lain, kalau ada ba mati ketemu ba hidup, maka cara bacanya dengan cara diidghamkan, dan ba yang kedua itu pasti ditandai dengan tasdid. Bukan hanya di akhir ayat saja, tapi bisa juga terjadi di tengah ayat. Contohnya, kasus ba mati ketemu ba hidup bisa kita temukan di surat yang lainnya. Contoh, saya buka di surat Al-Baqarah. Baik, perhatikan. Bahwa apabila terjadi pertemuan antara ba mati dengan ba hidup, maka ba yang kedua itu ditandai dengan tasdid sebagai ciri idgham. Ini contohnya di surat Al-Baqarah ayat 4 ayat 282 halaman 48. Ini contohnya. Ini ba yang pertama ba mati, dan ini ba yang kedua ba hidup. Apabila terjadi pertemuan antara ba mati dengan ba hidup, maka cara membacanya harus digabungkan kedua huruf ba tersebut, dan yang nampak adalah ba yang kedua dengan bunyi tasdid. Maka di mushaf setiap terjadi bacaan idgham itu ditandai dengan tasdid. Ini contohnya, wal yaktub bainakum, wal yaktub bainakum. Karena ba yang mati ini sudah digabungkan ke ba yang kedua, maka menghilanglah sifat qalqalahnya. Ba yang pertama tidak perlu dimantulkan
tidak perlu diqalqalahkan. Contoh, wal yaktub bainakum, tidak perlu. Ba yang mati pada kata wal yaktub ini diqalqalahkan karena sekarang hukumnya sudah berubah. Yang asalnya qalqalah ba sukun sekarang sudah diidghamkan ke ba yang kedua, maka tekanlah ba yang kedua dengan membunyikan tasdid. Ba yang pertama jadi seolah-olah menghilang. Wal yaktub bainakum, wal yaktub bainakum. Nah, ini contoh kasus ba mati ketemu ba hidup yang terjadi di tengah, ya, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Dalam mushaf Madinah kalau ada ba ketemu ba mati ketemu ba hidup, maka ba yang keduanya itu dicantumkan tanda tasdidnya sebagai kode bacaan idgham. Contoh yang lain, kita pun akan menemukan contohnya di masih di surat Al-Baqarah. Coba perhatikan sahabat Al-Quran, ini sudah saya tampilkan Al-Baqarah ayat 58, 59 dan 60. Sekarang saya kasih kesempatan kepada sahabat Al-Quran untuk mencari di manakah kita temukan ba mati ketemu ba hidup di surat Al-Baqarah ini. Apakah adanya di ayat 58, 59 atau 60? Coba perhatikan sahabat Al-Quran, 3 ayat ini 58, 59 dan 60. Di manakah di ayat keberapakah kita temukan contoh kasus ba mati bertemu dengan ba hidup yang cara bacanya harus diidghamkan? Apakah ada di ayat 58, 59 atau 60? Silakan pelajari. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah setia menyimak dan mengikuti pembelajaran ngaji Mushaf Madinah ini. Mohon maaf hari Rabu kemarin saya tidak bisa hadir untuk mengisi program ini karena sedang kurang sehat, dan kemarin di hari Senin itu sedang ada gangguan di laptopnya sehingga saya pun tidak bisa menjalankan program ngaji Mushaf Madinah, ya. Baik, silakan sahabat Al-Quran, apakah sudah ditemukan di ayat berapakah kita menemukan contoh ba mati bertemu ba hidup yang cara pembacaannya harus digabungkan menjadi satu? Apakah di ayat 58, di 59 atau di 60? Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir. Ada Ibu Nia di Kircon, ada Ibu Lilis juga di Kircon, Ibu Neni Rohaini Caringin, Ibu Teti Padalarang, ada Ibu Lili Cimahi, ada Umu Fatan di Soreang. Baik, sudah ada jawabannya masuk. Di sini ada Ibu Yayah Taliyah menjawab di ayat 60. Ibu Fitri Fatimah juga menjawab di ayat 60. Ibu Eis Hermawati juga menjawab di ayat 60. Ada Ibu Lena dari Sulteng nyimak. Terima kasih Bu Lena. Bu Fitri di Bale Endah. Ibu Mimin. Ada Pananang. Ada Bu Ois Ciwasra.
ada Agung Gunawan Bacip, ada Kun Muhammad, ada Pak Dahyar dan yang lainnya. Baik, sudah ada jawaban yang masuk. Ada Ibu Eis 60, Ibu Dede Rosida 60, dan Ibu Umay Sumaria 60. Baik, kita periksa. Betulkah contoh kasus bak mati bertemu bak hidup ditemukan di ayat 60? Kita periksa. Ayat 58 di sini baris pertama tidak ada. Baris kedua juga tidak ada. Baris ketiga tidak ada. Di ayat 58 tidak ditemukan contoh bak mati ketemu bak hidup. Sekarang kita pindah ke ayat 59. Baris 1 tidak ada. Baris kedua tidak ada. Baris ketiga juga tidak ada. Sekarang kita lihat ayat 60. Ayat baris 1 tidak ada. Baris kedua, ya, baris kedua ada. Ini contohnya bak mati bertemu bak hidup. Bak mati bertemu bak hidup. Nah, ini contoh ayat yang lain, bahwa dalam Mushaf Madinah apabila terjadi pertemuan antara bak mati dengan bak hidup, maka akan dimunculkan kode atau ciri bacaan idgham. Ciri bacaan idgham dalam Mushaf Madinah adalah huruf bak yang pertamanya polos, kosong dari harokat A, I, dan U, tanpa tanda baca, tanpa tanda A, I, U. Kemudian huruf yang keduanya itu bertasdid. Apabila ada kasus bak mati ketemu bak hidup, maka seperti inilah tanda yang muncul, dan ini bisa terjadi di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Tadi seperti di akhir ayat di surat Alam Nasroh digabungkan dengan Bismillahnya watim, terjadilah bacaan idgham karena terjadi pertemuan antara bak mati dan bak hidup. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran, demikian pembelajaran ngaji Mushaf Madinah pada malam hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari ada 2 kalimat Bismillahirrohmanirrohim di Mushaf Madinah yang pada huruf baknya, pada huruf ba bismi itu di atasnya dicantumkan tanda tasdid. Bismillah yang awalnya pakai tasdid itu dalam Mushaf Madinah hanya ditemukan 2 kali saja, yaitu ketika kita membaca surat Wattini, yang kedua ketika kita membaca surat Inna Anzalnahu. Adapun bagi sahabat Al-Quran yang menggunakan Mushaf Indonesia, tidak ada satupun kalimat Bismillah yang pada huruf ba-nya dicantumkan tanda tasdid. Adapun maksudnya, kenapa ada tanda tasdid pada kalimat Bismillah? Ini adalah sebagai tanda, sebagai sinyal, sebagai simbol terjadinya bacaan idgham, yaitu ada 2 huruf yang harus digabung menjadi 1. Ya, huruf yang dimaksud adalah 2 huruf yang dimaksud adalah ada huruf ba mati dengan huruf ba hidup bertemu. Apabila ada ba mati bertemu dengan ba hidup, maka praktek bacanya kita harus menggunakan hukum idgham. Hukum idgham atau bacaan idgham ketika terjadi ba mati ketemu ba hidup itu dinamai dengan idgham mutamatsilain. Cara pembacaannya, huruf ba-nya yang pertama seolah-olah menghilang, tidak nampak, dan yang nampak adalah ba yang kedua, ba yang bertasdid, itu yang akan nampak pada bunyi. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah
kita akan lanjutkan pembahasan tanda-tanda baca dalam Mushaf Madinah ini itu di Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang, kesempatan, kesehatan untuk terus mempelajari Al-Quran, sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi manusia-manusia terbaik yang disabdakan oleh, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Terima kasih saya ucapkan kepada tim di balik layar ya, Arisalah TV, juga Maqdis TV, juga tentu saja kepada sahabat-sahabat Al-Qur'an yang senantiasa selalu menyimak dan mengikuti program ini, teriring doa jazakumullahu khairon katsiro. Akhirnya saya Irfan Susilo mohon pamit undur diri. Saksikan terus program ngaji Mushaf Madinah setiap hari Senin dan Rabu ba'da Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.